Waalaikumsalam, Ustazah. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Ustazah. Oke, baik Ustadz. Sesuai dengan pembicaraan kita sebelumnya ya terkait pembuatan modul ajar berdiferensiasi, kemudian ada muatan KSE atau sosial emosional, serta pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya saya akan melakukan observasi pembelajaran terhadap Ustadz Hamdi di kelas. Nah, sebelum kita melakukan observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Bisa ya Ustadz ya? Bisa. Oke, untuk observasi selanjutnya kira-kira Ustadz Hamdi akan mengajar di kelas berapa? Di kelas 7 TIFA. Oh, kelas 7 TIFA ya. Oke, kemudian kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ustadz Hamdi capai dalam pembelajaran tersebut? Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya peserta didik mampu menganalisis kebutuhan dan alat pemus kebutuhan manusia. Oke, berarti menganalisis kebutuhan, kemudian alat pemus kebutuhan bagi manusia. Oke. Nah, kira-kira area pengembangan apa yang ingin Ustadz Hamdi capai dalam pembelajaran tersebut? Jadi area pengembangannya rencana itu lebih fokus ke pembelajaran memenuhi kebutuhan itu secara kontekstual. Oke, berarti secara kontekstual ya, bagaimana secara kontekstual. Kemudian kira-kira dari pembelajaran itu strategi apa yang akan Ustadz Hamdi gunakan? Strateginya dengan diskusi kelompok, anak-anak akan bekerja sama mencari tahu jawabannya dengan pembelajaran yang hands-on. Oh, hands-on. Kemudian kira-kira metode pembelajaran apa yang akan Ustadz Hamdi berikan kepada anak? Jadi untuk metode pembelajaran itu kita menggunakan discovery learning. Yang seperti apa itu? Kira-kira contohnya yang akan dilakukan hal-hal seperti apa? Memperlihatkan gambar, setelah itu memberikan studi kasus ke anak-anak untuk mereka nanti selesaikan secara berkelompok. Oke, baik Ustadz Hamdi. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Semoga dimudahkan atas segala halnya. Kemudian nanti kita akan bertemu lagi pasca observasi ya Ustadz Hamdi. Terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Baik, teman-teman tadi sudah menonton video. Nah, jadi teknik stop itu memberikan kita konsentrasi yang lebih. Jadi apa yang sekarang kalian rasakan? Mungkin ada yang mau menjawab? Silakan. Oke, baik, silakan. Pikiran saya kali ini lebih tenang, lebih fresh, dan lebih siap untuk belajar. Oke, baik. Semua teman-teman merasakan itu? Oke, berarti kita sudah siap mulai pembelajaran ya. Ustadz mau bertanya sebelum kita mulai pembelajaran. Jadi hari ini kita akan belajar yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nasi, baju, mungkin mobil, motor, kendaraan. Nah, jadi kalau dengan clue seperti itu, antum kira-kira tahu kita kira-kira akan belajar apa hari ini? Ada yang tahu? Ustadz tunjuk ya. Coba kamu. Pelajaran kali ini terkait perjalanan hidup manusia. Oh, perjalanan hidup manusia. Belum ya. Oke, yang temannya sebelah sini. Apa? Aktivitas yang dibutuhkan manusia. Oh, bisa, boleh. Oke, satu lagi terakhir. Ustadz minta coba apa? Oke. Itu belum tahu ya. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan belajar. Tadi teman-temannya sudah sampaikan beberapa aktivitas memenuhi kebutuhan manusia. Jadi ada banyak hal yang harus kita butuhkan nih. Kayak baju, makan, kan semuanya pasti butuh. Kalian mungkin sudah tahu kita belajar aktivitas memenuhi kebutuhan manusia. Jadi objeknya adalah kita manusia ya. Jadi Ustadz akan putarkan video. Mari kita simak sama-sama apa sih yang dimaksud dengan aktivitas memenuhi kebutuhan manusia. Oke, silakan disimak videonya. Kilonya 13.000 aja nak.
Pernahkah terpikirkan olehmu mengapa kita atau keluarga kita setiap hari selalu belanja? Mengapa toko-toko ataupun pedagang-pedagang bisa berjualan setiap hari? Baik, hari ini silakan yang pertama kalian cari jenis-jenis kebutuhan manusia di tabletnya masing-masing. Jadi nanti kalau sudah dapat, dicatat, nanti kita akan saling berdiskusi satu sama lain, oke? Oke, silakan dicari. Udah di nomor 4 bagian B. Sudah. Sudah juga. Udah. Aku tanya di sini dan terdapat banyak sekali jenis ya. Selanjutnya kita akan mengerjakan dapat ini secara kelompok dan oke. Bisa ya saya bagikan sekelompok, jadi kita sudah punya 5 kelompok di sini ya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 dan kelompok 5. Oke, saya bagikan ya ke kelompok. Oke, silakan dikerjakan. Untuk kelompok 2. Baik, Assalamualaikum Ustadz Hamdi. Selamat siang Ibu Guru selaku pengajar praktik. Nah, sesuai dengan apa yang sudah pernah kita bahas dan kita sudah lakukan sebelumnya terkait praobservasi, kemudian saya juga sudah melakukan observasi terhadap Ustadz Hamdi ya, terkait pembelajaran yang ada di kelas. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin tanya nih, bagaimana sih perasaan Ustadz Hamdi ya setelah menerapkan pembelajaran di dalam kelas? Ya, baik, alhamdulillah. Karena anak-anak mudah memahami materi yang saya sampaikan, jadi tidak terlalu mengalami masalah yang cukup Tidak ada kendala ya, jadi merasa senang ya, karena nggak ada masalah ya dalam pembelajaran. Nah, kemudian jadi tujuan kita berbincang-bincang di sini, kita akan mendengarkan terkait hasil yang sudah kita dapatkan dari pembelajaran kita. Nah, kira-kira pada saat mengajar nih, kira-kira kekuatan dan kelemahan apa yang Ustadz dapatkan dalam pembelajaran tersebut? Yang pertama, kekuatannya ya. Kekuatannya itu mampu menjelaskan materi ke anak-anak dengan mudah, dan anak-anak juga bisa memahami dengan cepat dan mudah. Nah, untuk kelemahannya sendiri itu ada pada manajemen waktunya. Manajemen waktu ya. Nah, kemarin kan Ustadz memakai metode apa tadi? Iya, discovery learning ya, memakai metode discovery learning. Kira-kira menurut Ustadz medianya itu seperti apa Ustadz? Apa sudah bagus atau bagaimana? Saya rasa kemarin pas saya ini ngajar masih ada yang kurang di medianya, gambarnya itu masih kurang. Oke, jadi di medianya ya, media yang disampaikan itu, PPT itu masih kurang ya dari segi gambarnya. Nah, kalau menurut Ustadz nih, nilai dalam memberi nilai kira-kira Ustadz dapat nilai berapa nih? Oh, kemarin ya menurut saya karena saya kurang maksimal juga ya, kemarin sekitaran 70. Oke, sekitar 70 ya. Nah, kira-kira harapannya Ustadz ini, Ustadz mau dapat nilai berapa? Kira-kira? Harapannya ke depannya bisa 90 lah atau lebih dari 90. Oke, baik. Nah, kira-kira tadi Ustadz menyampaikan bahwa salah satu kelemahan Ustadz di sini adalah terkait manajemen waktu. Nah, kira-kira kenapa Ustadz mengatakan manajemen waktu itu bagaimana menjadi kelemahan Ustadz sendiri? Ya, sebenarnya kendalanya di manajemen waktu itu pada saat anak-anak berdiskusi.
Ya, setelah diberikan tugas kelompok, analisis kasus, masalah, ternyata di situ manajemen waktu anak-anak membutuhkan waktu lebih. Makanya di situ ada beberapa hal di akhir pembelajaran itu yang kami potong untuk memberikan space waktu ke anak-anak. Oh, berarti agak molor ya waktunya di diskusi. Oke. Nah, Ustadz ini sudah tahu nih kelemahannya. Nah, kira-kira menurut Ustadz apa yang akan Ustadz lakukan selanjutnya untuk mengatasi kelemahan tersebut terkait manajemen waktu? Yang pertama pastinya memperbaiki cara manajemen waktunya, mempersiapkan lebih matang dan mungkin akan lebih dekat dengan anak-anak untuk menanyakan kendalanya sebenarnya gimana. Ya, agar waktunya tidak terlalu molor seperti itu. Nah, tadi juga Ustadz sudah tahu ya, berarti lebih memperbaiki lagi. Kemudian kira-kira untuk mengatasi masalah tersebut, kira-kira bantuan apa nih yang Ustadz butuhkan? Iya, mungkin bantuan untuk Supportnya, iya. dari guru-guru yang lebih berpengalaman seperti Ustazah Asma, Ustazah Rahma dan teman-teman guru-guru penggerak lain yang mungkin sudah lebih lama mengajar dan sudah lebih berpengalaman ya dibanding kami yang mungkin masih kurang. Di situ mungkin nanti bisa sharing seperti kita mungkin biasa sepekan sekali sharing di kelompok belajar. Nah, itu mungkin saya butuhnya pendalaman materi di manajemen waktu. Oke, iya, terkait manajemen waktu. Nah, kira-kira kapan nih Ustadz akan memulainya? Mungkin pekan depan. Pekan depan ya kita akan sharing. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih Ustadz, semoga dimudahkan dan selanjutnya kita akan sharing lagi. Baik, untuk terima kasih atas waktunya ya Ustadz ya. Selanjutnya mungkin ada umpan balik dari Ibu Glo selaku pengajar Pak. Silakan. Oke, baik. Alur yang sudah ditunjukkan di sini menunjukkan alur Tirta. Tujuannya tadi ada tujuan tadi yang muncul terkait dengan manajemen waktu, ya, permasalahan yang muncul manajemen waktu, dan juga ada media yang digunakan masih kurang dari segi gambar. Jadi ada dua permasalahan yang muncul, tetapi Ibu Asma lebih menggali ke manajemen waktunya, ya, lebih fokus ke manajemen waktu. Oke, terus terkait dengan identifikasi masalah juga, Ibu Asma sudah memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot, ya, pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali, ya, kenapa sampai permasalahannya di manajemen waktu. Karena pada saat diskusi, ya, pada saat diskusi itu kan biasanya memang anak-anak butuh waktu yang cukup panjang. Nah, akhirnya di endingnya, di akhirnya biasa tidak tercapai karena waktunya yang cukup singkat, ya, seperti itu. Tetapi di rencana aksi dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang disampaikan oleh Ibu Asma tadi, dan akhirnya Bapak sendiri nih yang menemukan solusi dari permasalahan dari yang Bapak hadapi. Yang pertama tadi mempersiapkan lebih baik lagi, dan juga mendekati peserta didik, ya, mendekati peserta didik, mungkin jalan dari kelompok-kelompok supaya melihat kira-kira kendala mereka di mana supaya waktu mengerjakannya itu lebih cepat lagi, seperti itu, karena waktu kita terbatas di dalam kelas, seperti itu. Terus juga ada rencana aksi juga yang akan dilakukan adalah sharing dengan teman-teman, ya, sharing dengan teman-teman di kelompok belajar terkait dengan bagaimana mengelola waktu itu dengan baik, seperti itu. Dan tanggung jawabnya akan dilakukan mulai action di minggu depan, dan nanti juga akan dilihat oleh Ibu Asma, dan terus berdiskusi dengan teman-teman. Oh, kira-kira apa yang sudah lakukan ini sudah sesuai atau belum, seperti itu dari saya. Terima kasih, luar biasa, alurnya sudah sesuai, ya. Dan ternyata teknik coaching ini coachingnya sendiri yang mendapatkan solusi dari permasalahannya. Jadi
coach dengan coach di sini itu adalah mitra. Itu tidak ada yang lebih punya jabatan yang lebih. Nah, jadi kita mitra sama-sama seperti itu. Hanya coach di sini hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, pertanyaan-pertanyaan pemantik supaya dia menggali. Menggali, dan ternyata Bapak bisa sendiri menjawab permasalahan yang dihadapi seperti itu. Itu. Jadi memang beda teknik coaching, teknik konselor dengan apa yang satu? Ada yang satu itu atau ya. Jadi memang beda seperti itu. Jadi memang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi lebih bagus kita ke coaching. Kita menggunakan teknik coaching dengan menggunakan alur tirta. Seperti kalau kita menggunakan alur tirta, jadi kita tidak melebar kemana-mana. Jadi kita fokus di situ. Seperti itu. Luar biasa. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Glo atas waktunya untuk Hamdi. Terima kasih. Semoga kedepannya kita bisa memberikan pelayanan yang baik ya kepada peserta. Amin. Oke.